sampah plastik berbahaya? Siapa yang tidak kenal plastik? Hampir semua barang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari plastik, seperti kemasan makanan, botol minuman, kantong belanja, mainan, peralatan rumah tangga, elektronik sampai kendaraan. Lengkap ya? Bahan plastik memang bahan yang cocok dibuat bermacam barang karena ekonomis alias murah, ringan, tahan lama, dan mudah dibentuk. Tapi ternyata di balik manfaatnya, plastik itu membawa banyak efek samping yang berbahaya loh. Dan lagi karena plastik ada di mana-mana, bahaya yang dibawanya juga menyebar di mana-mana. Bayangkan, bahan kimia yang berbahaya plastik sudah ada di dalam tubuh kita sendiri. Lalu kalau sudah begitu, apakah berbahaya bagi kesehatan? Ya jelas dong, banyak sekali penyakit berbahaya seperti kanker dan cacat janin yang dapat diderita jika kita terus-menerus terpapar racun plastik. Wah, pokoknya menyeramkan sekali bahaya sampah plastik ini. Makanya, kita harus tahu ya apa itu plastik, kenapa bisa berbahaya, dan apa saja dampaknya jika tidak dikelola dengan baik. Plastik dibuat pertama kalinya pada tahun 1862 oleh Alexander Fox. Waktu itu bahannya alami, yaitu berupa selulosa dan diberi nama paksain sesuai nama penciptanya. Tapi paksain kurang diminati karena harganya yang mahal. Para ilmuwan akhirnya terus berusaha untuk mengembangkan bahan plastik. Sampai pada tahun 1907, seorang ahli kimia Amerika, Leo Hendrik Beckmann, berhasil membuat plastik sintetik pertama dari minyak bumi yang dinamai dengan bakelite. Dari sini, berbagai jenis plastik sintetik lainnya ditemukan dan dibuat untuk berbagai keperluan. Kata plastik sendiri berasal dari bahasa Yunani plastikos, yang berarti lentur dan mudah dibentuk. Untuk digunakan, biji plastik dicampur dengan berbagai bahan aditif atau bahan tambahan untuk meningkatkan manfaatnya. Plastik akhirnya terus berkembang pesat karena memiliki banyak keunggulan. Ringan, tahan lama, anti karat, tahan air, murah, dan praktis. Maka dalam waktu singkat, plastik menjadi idola baru menggantikan logam dan kayu untuk berbagai kebutuhan. Pada tahun 1959, ilmuwan asal Swedia Sten Gustaf Thulin membuat kantong plastik untuk menggantikan kantong kertas. Tujuannya agar lebih ramah lingkungan karena pembuatan kantong kertas harus mengorbankan batang pohon. Selain itu, pembuatan kantong plastik juga memerlukan energi yang lebih rendah. Semakin lama penggunaan plastik semakin meningkat karena industri semakin maju dan jumlah manusia semakin banyak. Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan kebiasaan dan kesadaran lingkungan yang baik. Kini orang-orang menggunakan plastik hanya untuk sekali pakai dan setelahnya langsung dibuang. Kantong kresek, botol atau gelas plastik minuman, plastik kemasan dan sedotan, semuanya terbuat dari plastik. Hasilnya, sampah plastik menumpuk dan tersebar di mana-mana. Beberapa jenis sampah plastik sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali jika penanganan dan pengolahan sampah dilakukan dengan baik. Ada yang bisa dilebur dan dibuat plastik kembali atau benda lainnya. Ada yang dijadikan bahan campuran aspal, ada juga yang diolah menjadi bahan bakar. Namun di Indonesia sendiri, baru sekitar 10-15% sampah plastik yang diolah kembali. 60-70% tertimbun di tempat pembuangan akhir dan sisanya terbuang ke lingkungan. Bahkan sekitar 50% sampah yang ditemukan di laut adalah sampah plastik. Mengapa ini berbahaya? Karena plastik merupakan bahan yang sulit terurai secara alami di lingkungan. Kalau kamu membuang plastik hari ini, maka sampai kamu memiliki cucu atau bahkan cicit, sampah plastik tersebut masih ada atau bahkan tetap utuh. Plastik membutuhkan waktu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun untuk bisa terurai di lingkungan. Sebelum terurai, volume plastik yang menyebar di mana-mana menimbulkan banyak masalah bagi lingkungan dan makhluk hidup. Wah, serem juga ya. Sekarang kita bahas apa saja bahaya sampah plastik. Pertama, pencemaran air tanah. Bahan kimia berbahaya dari sampah plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air tanah. Zat ini kemudian dapat masuk ke tubuh manusia lewat sumber air tanah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum dan memasak. Kedua, pencemaran udara. Sampah plastik sering dibakar karena mudah dilakukan. Namun, gas beracun dihasilkan dari pembakaran ini. Gangguan kesehatan terutama pernapasan
dapat terjadi jika manusia menghirupnya. Ketiga, bahaya mikroplastik. Plastik dapat berubah jadi mikroplastik jika terpapar sinar ultraviolet, panas, mikroba, dan gesekan fisik. Mikroplastik adalah partikel plastik berbentuk serat dengan ukuran 0,1 hingga 5 mm. Karena sangat kecil, seringnya mikroplastik termakan oleh ikan-ikan di perairan dan masuk ke rantai makanan. Bukan hanya di laut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik juga ditemukan pada air tanah, air ledeng, bahkan salju di kutub utara. Para ilmuwan masih meneliti dampak mikroplastik pada tubuh manusia. Diketahui mikroplastik tidak dapat dicerna sehingga sebagian besar akan keluar bersama feses. Namun ketika jumlahnya sangat tinggi, mikroplastik sangat mungkin tertahan dan menumpuk pada organ tubuh sehingga berpotensi menyebabkan penyakit, mulai dari gangguan sistem saraf, hormon dan kekebalan tubuh, hingga meningkatkan resiko kanker. Mikroplastik juga bersifat layaknya transporter, yaitu memiliki kecenderungan mengikat bahan-bahan lain seperti limbah, logam berat, deterjen, dan pestisida. Saat masuk ke dalam tubuh, bahan-bahan lain tersebut mungkin saja terserap dan meracuni tubuh. Keempat, mengurangi hasil panen. Ini dapat terjadi karena kesuburan tanah berkurang. Penyebabnya adalah tumpukan sampah plastik di atas permukaan tanah yang menghalangi penyerapan air dan peredaran udara di dalam tanah. Selain itu, lahan luas yang dibutuhkan untuk menampung sampah plastik yang banyak mengurangi lahan yang tersedia untuk pertanian dan lainnya. Kelima, menyebabkan banjir. Penumpukan sampah plastik di saluran air dan sungai-sungai dapat menyebabkan penyumbatan aliran air atau pendangkalan sungai. Hal ini dapat menyebabkan banjir saat musim hujan tiba. Yang keenam, merusak pemandangan. Sampah plastik yang berserakan di pantai, mengapung di permukaan laut, atau tersangkut di terumbu karang akan merusak keindahan laut. Hal ini dapat menurunkan potensi pariwisata kelautan di Indonesia dan berdampak pada ekonomi. Ketujuh, termakan hewan laut. Beberapa hewan laut seperti penyu dan burung laut mengira plastik sebagai makanan mereka. Penyu kerap mengira plastik sebagai ubur-ubur. Penyu akhirnya bisa mati karena plastik yang termakan tidak dapat dicerna. Salah satu contohnya adalah penyu hijau yang mati di pantai Koto Batu, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dari mulut penyu ini ditemukan banyak sampah plastik, termasuk bekas botol minuman. Yang terakhir, menjerat hewan laut. Hewan dan ikan-ikan laut yang terjerat sampah plastik menjadi kesulitan untuk berenang dan akhirnya mati. Plastik setidaknya telah membunuh ratusan ribu hingga jutaan ikan-ikan, burung laut, dan mamalia laut setiap tahunnya. Selain itu, terumbu karang juga dapat rusak, sehingga banyak kehidupan di laut yang hidup dan mencari makan di sana menjadi terancam. Wah, luas dan menyeramkan ya dampaknya. Menurutmu, mana dampak yang paling kamu takuti? Dan kalau sudah paham betapa berbahayanya sampah plastik, lalu apa yang bisa kita lakukan? 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Teman kece yang sudah nonton video sampah plastik pasti sudah merasa serem ya dengan dampak sampah plastik pada tubuh manusia dan lingkungan. Masalah ini sangat serius loh untuk kamu dan masa depanmu. Menurut data, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dalam setahun, 250 juta penduduk Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola. Sekitar 1,3 ton dari jumlah ini masuk ke lautan Indonesia. Sekitar 10 miliar plastik kresek dibuang ke daratan, sungai, dan laut. Sungai Brantas, Solo, Serayu, dan Progo masuk dalam ranking 20 sungai paling tercemar di dunia. Kalau sudah tahu hal ini, pasti ya kita ingin adanya perubahan. Sampah plastik bisa dikelola dengan lebih baik dan lingkungan jadi bersih lagi. Tapi ini cuma bisa terjadi kalau kita semua ikut bergotong royong mengambil tindakan ya. Mungkin kamu pikir, kan udah ada petugas kebersihan dan ahli di bidang itu. Bukan tugasku kok. Pemikiran ini nggak benar ya. Memang betul, ada pihak yang sudah ditugaskan untuk menangani. Tapi seberapa banyak pun petugasnya, pasti sulit ya menuntaskan masalah dari berjuta-juta ton sampah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Kalau kita masing-masing ikut membantu, tentunya sedikit demi sedikit masalahnya berkurang. Atau mungkin kamu berpikir, aku kan cuma satu orang doang, tindakanku nggak bakal ngefek kok.
Pemikiran ini juga nggak betul loh. Kalau 250 juta penduduk Indonesia berpikir seperti itu, tentunya nggak bakal ada yang berubah. Tindakan seorang kalau dikumpul-kumpul dalam setahun, 2 tahun, 10 tahun, tentu punya dampak yang berarti juga. Apalagi kalau banyak dari kalian yang nonton ikut bertindak. Pasti bisa ya kita semua membantu mengurangi masalah sampah plastik ini. Nah, kalau begitu tindakan apa ya yang bisa kita lakukan? Yuk kita simak 5 tindakan berikut. Cara paling efektif untuk mengurangi sampah plastik adalah mengurangi pemakaiannya, terutama plastik sekali pakai seperti contohnya kresek belanjaan dan sedotan. Memang kita belum bisa sepenuhnya menghilangkan pemakaian plastik, tapi mengurangi pemakaiannya sudah cukup membantu. Misalnya, kita bisa membawa kantong kain ke pasar atau supermarket supaya tidak perlu mengambil kantong plastik yang disediakan. Kita bisa menyimpan sedotan stainless steel dalam tas supaya tidak perlu pakai sedotan plastik ketika beli minuman di luar. Lebih baik lagi jika kita membawa botol minuman sendiri dari rumah agar tidak perlu membeli botol air kemasan di luar. Atau membawa wadah makanan sendiri ketika jajan makanan untuk dibawa pulang. Selain bebas sampah, juga jadi lebih hemat dan sehat kan? Sebagai pembeli, kita bisa memilih barang-barang yang akan kita beli. Kita bisa memilih untuk membeli barang yang bukan dari bahan plastik atau barang yang tidak dibungkus plastik. Dengan demikian, pemilik pabrik atau penjualnya jadi tahu kalau para pembelinya tidak ingin ada bahan plastik. Mudah-mudahan setelah itu barang-barang akan diproduksi tanpa plastik atau dengan menggunakan plastik sesedikit mungkin. Ketiga, sampah plastik yang sudah terlanjur ada bisa kita manfaatkan kembali. Begitu tiba di rumah, plastik yang kamu dapatkan dari luar segera kamu pilah, misalnya berdasarkan ukuran dan simpan dengan rapi. Ini supaya mudah untuk digunakan ulang ketika dibutuhkan. Misalnya, kantong plastik bekas yang masih bersih kamu simpan di tas dan dibawa waktu ingin berbelanja ke warung atau supermarket. Yang sudah kotor dapat dijadikan kantong sampah. Kita bisa juga mendaur ulang botol bekas minuman menjadi wadah pensil atau pot tanaman. Yang berwarna-warni atau bentuknya unik bisa dijadikan kerajinan tangan untuk menghiasi rumah. Semakin lama plastik tidak berada di tempat sampah dan tempat pembuangan akhir, semakin tertunda sampah tersebut masuk ke dalam laut, sungai, udara, dan air tanah kita. Ada beberapa jenis sampah plastik yang masih mempunyai nilai. Misalnya sampah bekas botol minuman dan kantong plastik biasanya dikumpulkan oleh pengepul sampah. Bisa kita jual atau sumbangkan ke pihak yang dapat menyalurkan ke pusat daur ulang. Dengan demikian, kita mendapat uang tambahan atau beramal ke pihak yang membutuhkan. Selain itu, kita juga membantu mendaur ulang sampah plastik secara tidak langsung. Selain tindakan yang bisa kamu ambil dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga kamu bercita-cita untuk jadi ilmuwan, aktivis, atau politikus yang membantu mencari penyelesaiannya loh. Yang nantinya paling merasakan dampak masalah sampah plastik tentulah generasi muda seperti kamu-kamu ini. Kalau kamu nantinya jadi ilmuwan, bisa kamu bantu temukan bahan pengganti plastik yang murah dan banyak tersedia, atau kamu temukan cara mengurai plastik lebih cepat. Sebagai aktivis, kamu bisa menyuarakan keresahan terhadap masalah ini dan memberikan saran pada pihak yang berwenang. Kalau kamu nantinya jadi politikus, bisa kamu bantu buatkan kebijakan yang mengurangi penggunaan plastik dan mendorong penggunaan bahan alternatifnya. Gimana? Keren kan kalau kamu bisa mencapainya? Nah, kalau begitu, sudah ada belum yang pernah melakukan salah satu dari tindakan yang disebut tadi? Kalau belum pernah, yuk mulai sekarang kita terapkan satu persatu langkah tersebut. Ajak dan share juga video ini ke teman-teman kamu supaya lebih banyak yang peduli dan sama-sama melakukan hal baik untuk membuat bumi lebih sehat dan